sini ya, di gambarnya ini ya, seorang laki-laki yang akhirnya mati, tewas oleh 10 pedang. Jadi dia mau lewat kemanapun itu membuat langkahnya mati. Ada sebuah ketegasan dari seorang Dul Jailani. Apakah kamu sedih nggak sih, Dul, kamu melihat hubungan ibumu dan bapakmu sekarang seperti ini? Sedih banget. Karena di sini ada matahari ya. Sebenarnya ayah bisa melakukan ini, melindungi adik ya, itu dengan cara yang tidak seperti ini. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Madam Suki ini teman-teman, tentang perseteruan antara sang maestro kita yaitu Ahmad Dhani, Bunda Maya Estianty dan Mulan Jameela. Kita akan melihat dari kartu tarot Madam Suki seperti apakah update dari perseteruan ini. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Waktu telah tiba, aku kan meninggalkanmu, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Yuhu. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, Madam Suki itu kan kenapa sih suka nyanyi? Apalagi kalau ngeramal, yang ngeramal aja lah. Kalau memprediksi aja lah, nggak usah nyanyi lah apa. Aduh, Madam Suki sekarang lagi ada di jalan. Coba ya kita lihat situasi dan kondisinya ya. Cucok lihat nih. Ya kan, aku ada di sebuah tempat yang cucok keren pokoknya tuh. Lagi duduk di sini. Oke lah, mudah-mudahan kalian mendengarkan suaraku ya. Nah, jadi aku mau bahas sesuatu yang apa sih yang menyentuh hatiku ya. Oke, jadi tentang kenapa aku suka nyanyi, yaitu karena dengan bernyanyi itu sebenarnya adalah aku sedang mengumpulkan sebuah energi agar aku bisa melihat apa ya yang aku lihat itu dengan bagus gitu ya. Itu hanya sebuah cara aja ya kan. Ada loh netizen tuh yang bilang, jangan dipuji Madam Suki, nyanyinya ntar tambah lama katanya. Ya kalau kalian nggak suka ya udah cari di tempat lain aja nontonnya ya. Oke. Nah, apa yang membuat hatiku ini terasa kayak apa ya, syahdu gitu. Apa yang membuat aku itu ingin membahas ini ya. Nah, jadi di mana nih, di YouTube ya, aku melihat kayaknya di Intense deh. Kalian juga mesti lihat sendiri ya, ketika Dul Jailani ini ditanya oleh paparazzi mengenai apa yang kamu lakukan saat ini ketika kamu melihat adik kamu itu kayak dibully kayak gitu kan ya. Memang sih ya, kita semua tidak setuju dengan bullying gitu, karena kan bullying itu juga pokoknya tidak baik ya. Madam Suki juga beberapa orang menghealing ya, mengobati anak-anak yang korban bullying ini. Memang sangat kasihan ya.
Jadi makanya Dul Jailani di situ mengatakan buat kita yang mengerti, yang sadar ya. Jadi bullying itu nggak keren ya. Yang keren itu justru adalah ketika kita melihat orang yang dibully di sekolah kita menjadi seorang pembela, itu baru keren. Memang Madam Suki sangat setuju ya. Apapun bentuk bulian itu sangat tidak bagus ya. Madam Suki sendiri juga pernah ya menjelaskan kepada katakanlah keluarga yang broken home, yang mana anak ini kayak dibully gitu ya sama kakak-kakaknya, karena kakaknya ini kan dari ibu yang berbeda. Madam Suki memberitahukan kepada anak-anaknya ini bahwa adikmu itu tidak ingin dilahirkan, ya kan, seperti itulah. Nah, apa yang kita bahas di sini, Dul ini emang sangat keren ya. Dia ini memang terlihat sangat dewasa di usianya gitu loh. Jadi dia ini dewasa dengan usianya yang sangat muda ini, dia sangat dewasa ya cara pikirnya. Kalau Madam Suki menilai ya, berpendapat, ya ini pendapat ya, pendapat orang itu kan masing-masing. Dul ini sama, dia itu adalah tipikal anak yang atau anak remaja yang dewasa ya, seperti Loli ya. Loli itu kan juga anaknya dewasa ya kan. Nah, Dul dan Loli kan anak-anak yang berbeda, nggak bisa kita samakan karena mereka juga masalahnya berbeda ya kan. Nah, oke. Apa yang membuat Dul ini berbicara ketika ditanyain wartawan, dia mengatakan banyak cara membela korban bullying yang bijak dan tidak dipertontonkan itu. Apakah sepertinya pesan itu untuk ayahnya? Without any further ado, Madam Suki minta izin ya untuk melihat kisi-kisinya dari kartu tarot ini. Oke, pertanyaannya adalah apakah pesan tersebut terselip ngerti ya? Terselip itu kayak diselipkan, kayak buku diselipkan. Terselip pesan untuk ayahnya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada seorang laki-laki muda, dia membawa membawa pedang ya. Di sini sebenarnya ada sebuah ketegasan ya, ada sebuah ketegasan dari seorang Dul Jailani. Di video itu pun kalian bisa melihat bahwa dia mengatakan bahwa aku sedang berusaha menjadi air karena sekarang ini situasinya seperti api ya. Pokoknya intinya seperti itu, dia berusaha menjadi air ya. Apalagi Dul Jailani ini sudah ikut ibunya ya, ikut bundanya. Berarti ini kan ada ada komunikasi atau diskusi yang sangat panjang antara Dul dengan ibunya dan dedinya, yaitu Pak Irwan Musri ya kan. Ada sebuah diskusi yang panjang, dan sebagai anak pasti Dul juga bertanya mengenai apa yang dikatakan oleh ayahnya, seperti sebuah kalau tidak berhenti saya akan buka loh. Nah, itu menurut kalian apa tuh? Oke lah. Jadi ada sebuah ketegasan ya dari Dul Jailani ini, bahwa dia tidak akan terpengaruh kepada sikap ayahnya. Ini bagus bagi seorang laki-laki ya. Berarti di sini Dul ini anak remaja yang bisa menguasai emosinya. Kalian bayangkan aja, dia ikut bundanya sekarang. Kan?
berarti dari sisi bundanya, kalau dia sudah tahu semuanya tentang cerita, tentang semua persoalan itu, dia bisa aja berdiri, gebrak meja, kalau perlu berdiri di meja, di atas meja, dan ngomongin ayahnya, ya kan? Tapi dia tidak lakukan, karena dia sedang menjadi air, ya. Oke, jadi bagaimanakah sikap dia kepada ayahnya ini, ya kan? Karena ayahnya ini kan sekarang sudah menjadi apa ya, sorotan, ya. Menjadi sorotan itu kan akhirnya menimbulkan banyak polemik, ya toh. Nah, jadi sikapnya si Dul ini sama ayahnya apa? Mendukung caranya saat ini, yang pastinya pada saat ini ayahnya tuh diundang podcast kemana-mana juga, sama akhirnya kayak ini dong, kayak Maya Estianty pada dulunya, ya kan. Tapi kan akan diberikan pertanyaan yang berbeda, begitu ya. Nah, apa sikapnya Dul jalani kepada ayahnya ini ya? Kita lihat di sini ada air ya, seorang laki-laki muda, dia membawa cangkir dan di situ dia duduk di kuda gitu ya, duduk di atas kuda ya. Nah di sini dia sepertinya tidak mau, dia benar-benar tidak mau untuk terlibat dalam persoalan ibunya dan ayahnya ya, karena cangkir di sini apa ya, merujuk energinya itu adalah sebuah, ya tadi yang dia bilang, saya sedang menjadi air. Benar-benar dia itu kayak makanya waktu ditanyain sama apa ya, paparazzi, dia bilang ini bukan persoalan saya ya, ini persoalan ayah dan ibuku, orang tua saya. Nah tapi apakah kamu kaget nggak sih Dul ketika kita mencoba mencari tahu lewat pikirannya Dul ya. Jadi Dul permisi ya Dul karena pasti banyak orang-orang di luar sana yang pengen tahu sebenarnya apa sih, gimana sih seorang Dul Jailani itu kok terlihat begitu kalem gitu ya. Jadi Manasuki pengen tahu nih, si Dul ini apa kamu melihat ayah kamu saat mendatangi atau membuat video kompilasi itu, perasaan kamu gimana sih Dul? Ya dia kaget banget ya. Di sini ada tujuh apa itu namanya, tujuh kayu ya, tujuh kayu ya, 7 tongkat. Di sini dia melihat, wah kok ayahku begitu percaya diri ya gitu, begitu percaya diri untuk membuat sebuah video kompilasi tersebut mengenai ibuku. Nah tapi setelah dia berpikir sepertinya video itu adalah sebuah sebuah perlindungan terhadap lawan. Nah tapi lawannya di sini siapa ya? Oke. Apakah lawannya di sini adalah Bunda Mai? Enggak. Jadi gini ya, si Dul ini kan mereka ini kan anak-anak yang udah mulai dewasa ya kan, maka dia mau nikah loh. Dia tahu bahwa ayahnya itu sedang membuat sebuah perlindungan kepada lawan. Apakah lawannya ini adalah Maya Estianty? Ternyata bukan ya. Siapa? Apakah netizen lawan ayahmu pada saat ini? Jadi gini, ayahnya ini menginginkan perbulian terhadap anaknya dia itu stop gitu loh. Itu aja sih sebenarnya tujuannya. Makanya kan kelihatannya blunder banget ya, dimana Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa jangan mengecam Maya Estianty. Jadi video itu adalah video kompilasi mengenai hal-hal yang sudah lama ya. Terus dia juga di video itu dia mengatakan ada loh video yang pada saat sudah menikah tapi masih
membicarakan yang dulu-dulu, dan dia itu keberatan gitu loh. Jadi sebenarnya kompilasi itu, video itu dibuat sebagai sebuah alat agar dia bisa bersuara. Sepertinya itu sih. Nah, oke. Apakah kamu sedih nggak sih, Dul, kamu melihat hubungan ibumu dan bapakmu sekarang seperti ini? Sedih banget. Karena di sini ada matahari ya. Iya. Jadi dia sangat menyayangkan sih sebenarnya. Dia sangat menyayangkan sikap tersebut, ya, tindakan tersebut. Meskipun niatnya baik, niat bapaknya kan baik, tetapi kan seperti dia bilang juga, akhirnya, ya kan, dia mengatakan bahwa ada banyak cara, ya, ada banyak cara ketika dia ingin membela, ya. Jadi sepertinya dia menyelipkan sesuatu tentang apa yang harus dia lakukan gitu loh. Banyak cara yang membuat dia itu untuk membela adiknya dan tidak perlu dipertontonkan. Barangkali itu juga harapan Dul ya. Mungkin terbesit di pikiran dia kayak sebenarnya ayah bisa melakukan ini, melindungi adik ya, itu dengan cara yang tidak seperti ini. Adakah kamu punya pikiran seperti itu, Dul Jailani? Iya, ya ada. Jadi sebenarnya sih dengan pembicaraan katanya begitu ya. Karena di sini ada seorang laki-laki yang dia itu di sini ya, di gambarnya ini ya, seorang laki-laki yang akhirnya mati, tewas oleh 10 pedang. Nah, makanya kan di sini ada sebuah dia tahu bahwa ayahnya itu adalah ayah yang keren, ayah yang gagah lah ya. Tetapi kegagahan itu jika dari langkah yang dilakukan sekarang ini menimbulkan hasil yang sangat merugikan dirinya sendiri. Makanya di sini ada seorang laki-laki yang meninggal atau mati tertusuk oleh 7 pedang. Jadi dia mau lewat kemanapun itu membuat langkahnya mati. Ya, ini arti dari kartu tarot ini. Oke lah, kita doakan mudah-mudahan hubungan mereka ini membaik kembali. Tapi Madam Suki rasa sih nggak bisa ya, karena kan Bunda Maya juga pastinya dengan diamnya akan sangat lebih berhati-hati dan menjaga jarak lebih ekstrim lagi, ya kan? Bagaimana nanti perkawinannya Erumi? Bagaimana nanti perkawinannya Dul Jailani, ya kan? Ini masih ada 2 anak lagi dari hasil pernikahan mereka yang belum menikah. Pasti kan ini nanti bundanya nggak akan datang. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah nanti perkawinan 2 anak ini, hubungan Maya Estianty dan mantannya akan membaik? Coba tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja inbox atau DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699 ya. Nah, jadi kalian bisa bertanya apa saja ya, karena kartu tarot itu bukan untuk mistik, atau karena banyak sekali orang yang masih tidak tahu ya tentang tarot ya. Tarot itu seperti sebuah alat ya, alat untuk pemandu ya. Jadi segala sesuatu di dunia itu adalah pilihan. Bila mana pilihanmu salah atau langkahmu salah, itu akan mempengaruhi masa depanmu. Nah, tarot ini dia adalah sebuah alat untuk meraba ya. Kemungkinannya seperti ini, kamu akan seperti ini, Anda akan seperti ini bila memilih seperti ini. Anda akan seperti ini kalau pilihannya seperti ini ya. Jadi hidup itu adalah benar-benar full dengan keputusan kita ya, dan tarot itu akan memberikan sebuah kisi-kisinya. Oke, jadi Madam Suki akan mandi. Nah, kalau aku ada di apa ya namanya, mau mandi di pantai kayak gitu ya, aku memakai berisik ya,
aku memakai minyak muda untuk merawat kulitku ya. Minyak muda ini untuk wajah supaya tidak keriput, tidak terlalu keriput, tidak lungset. Ini aku belum mandi ya, hanya gosok gigi terus pergi naik sepeda ontel ya. Nah seperti itu. Jadi kita rawat kulit kita supaya tidak kehilangan nutrisi ya. Caranya adalah ya pesan aja minyak muda. Dan Madam Suti juga punya bukunya itu namanya Rahasia Bintang. Buku ini bagus banget buat anak-anak yang mengalami broken home ya, yang mana buku ini adalah jembatan untuk orang tua dan anak. Barangkali ya seperti kisahnya si yang kita bicarakan inilah ya. Nah kayak gitu. Jadi buku Rahasia Bintang itu bisa dibaca anak-anak umur 13 sampai orang tua. Jadi buku ini adalah sebuah jembatan buat anak-anak dan orang tua, dan bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kalian. Begitu deh ya. Dan ada juga garam hitam dari Thailand. Itu fungsinya untuk untuk membersihkan aura kita, membersihkan aura rumah, aura properti yang mau dijual, atau mungkin kita diganggu sama orang gitu ya. Nah, jadi kalian tanyakan aja minyak garam hitam tersebut. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Manosuki di Thailand, salam cahaya. I love you all. Bye bye. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Yang baru bergabung di TV Jawa juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video TV Jawa. Selamat.